Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi tubuh yang sehat, serta selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 1 sampai dengan 3. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Secara narasi, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3 tampaknya merupakan kelanjutan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25. Narasi ini ingin menunjukkan bahwa Antiokhia menjadi basis misi dari Barnabas dan Saulus yang sejak Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sudah disebut dengan nama Paulus dan tidak lagi disebut Saulus. Karena itu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 25 dikatakan bahwa Barnabas dan Saulus kembali ke Antiokhia setelah melakukan tugas mengantar bantuan kepada saudara-saudara di Yudea. Mereka diutus oleh jemaat di Antiokhia karena mereka tinggal dan menjadikan Antiokhia sebagai basis pelayanan mereka. Maka dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, nama Barnabas dan Saulus disebut dalam rombongan nabi dan pengajar yang ada di jemaat Antiokhia. Menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 25, Barnabaslah yang membawa Saulus dari Tarsus ke Antiokhia. Kemudian mereka tinggal dan mengajar di Antiokhia. Tampaknya nabi dan pengajar adalah jabatan yang saat itu masih ada di lingkungan jemaat Kristen mula-mula. Jabatan-jabatan ini sekaligus juga berhubungan dengan kepemimpinan dalam jemaat. Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28 misalnya menyebut Agabus sebagai salah satu dari nabi-nabi yang berkedudukan di Yerusalem. Agabus dan nabi-nabi lain yang datang ke Antiokhia oleh tuntunan kuasa Roh Kudus berbicara tentang bahaya kelaparan yang akan menimpa seluruh dunia. Yudas dan Silas yang diutus bersama dengan Barnabas dan Paulus untuk menyampaikan hasil persidangan di Yerusalem kepada jemaat di Antiokhia adalah juga nabi. Lihat Kisah Para Rasul 15 ayat 32. LAI menerjemahkan jemaat dari kata eklesian yang memang bisa diartikan juga sebagai jemaat, meskipun banyak versi Alkitab yang lain memilih menerjemahkan eklesian dengan gereja. Yang lebih ingin ditekankan dalam narasi ini adalah bahwa jabatan-jabatan itu menjadi bagian atau menyatu dengan kehidupan jemaat atau gereja dan berfungsi untuk membangun jemaat. Kata nabi diterjemahkan dari bahasa Yunani prophetai, sedangkan guru atau pengajar diterjemahkan dari bahasa Yunani didaskaloi. Kedua jabatan ini tidak sama. Profetai berhubungan dengan tanggung jawab seseorang yang menyatakan kebenaran ilahi atau menyampaikan wahyu atau pesan dari Allah atau firman Tuhan. Seorang profetes atau nabi menyuarakan pesan langsung dari Allah yang datang melalui kuasa Roh Kudus. Melalui nabi, Allah berbicara kepada jemaat atau umat. Jadi nabi adalah juru bicara Allah. Konsep ini sangat akrab dalam Perjanjian Lama. Jadi gereja mula-mula masih mewarisi konsep nabi dalam tradisi Perjanjian Lama atau tradisi Yahudi sebagai jabatan yang juga hidup dalam gereja mula-mula. Namun dalam Perjanjian Baru diberi penekanan bahwa seorang nabi hanya berbicara karena digerakkan oleh Roh Allah. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis juga dilihat sebagai seorang nabi. Lihat Lukas 1 ayat 76, 20 ayat 6, Markus 11 ayat 32, dan Matius 21 ayat 26. Secara umum dapat dikatakan bahwa nabi di era para rasul adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang mendapat otoritas Allah untuk menyampaikan maksud dan kehendak Allah bagi kebaikan dan keselamatan hidup manusia. Seorang didaskalos atau guru atau pengajar adalah orang yang memiliki penguasaan atas bidang yang dipelajarinya. Dalam hal ini kitab suci atau ajaran Kristus. Jadi pengajar di sini adalah seorang guru kitab suci. Para pengajar ini mengajarkan warga jemaat kehendak Allah dan tugas manusia sesuai dengan kehendak Yesus Kristus.
Para guru ini bertugas meyakinkan para pendengarnya terhadap ajaran yang disampaikan. Jika mengikuti pikiran dari 1 Korintus 12, maka sama seperti para nabi, para pengajar ini juga melaksanakan tugas mereka di bawah tuntunan Roh Kudus. Tidak ada banyak hal yang bisa dijelaskan dari nama-nama yang disebut di dalam ayat 1 yang dihubungkan dengan tugas sebagai nabi dengan pengajar. Barnabas disebut lebih dulu karena mungkin dia adalah pemimpin atas kelima pemimpin jemaat ini. Beberapa penafsir mengatakan bahwa dari kelima orang ini, yang adalah nabi dan pengajar, kemungkinan 3 yang disebut pertama adalah nabi dan 2 yang berikutnya adalah pengajar. Itu berarti bahwa Barnabas termasuk dalam kelompok nabi, sedangkan Saulus dikelompokkan sebagai pengajar. Sehingga pengutusan Barnabas dan Saulus nanti adalah pengutusan nabi dan pengajar secara bersama-sama. Selanjutnya, nama-nama dan label yang dihubungkan dengan kelima nabi dan pengajar ini, seperti Niger, Kirene, penyebutan diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, mungkin maksudnya Antipas, menunjukkan bahwa mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan mungkin juga status sosial yang berbeda. Namun satu hal yang menjadi kesamaan dan kekuatan mereka adalah bahwa meskipun datang dari latar belakang yang berbeda, mereka mau memberi diri mereka dan bersatu hati untuk melayani jemaat. Ayat kedua menunjuk kepada rutinitas atau aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan pengajar ini. Jadi kata mereka itu menunjuk kepada para nabi dan pengajar dalam jemaat Antiokhia. Di sini tidak disebutkan tentang aktivitas jemaat. Jadi salah satu tradisi gereja mula-mula yang mereka praktekkan adalah beribadah dan berpuasa. Tidak dijelaskan kapan mereka beribadah dan berpuasa. Jika mengikuti kebiasaan berpuasa dalam tradisi gereja mula-mula, sebagaimana yang dikatakan di dalam tulisan di Dache, maka tradisi berpuasa orang Kristen mula-mula adalah pada hari Rabu dan Jumat. Ini dilakukan untuk membedakannya dari puasa Senin dan Kamis yang dilakukan oleh orang-orang penganut agama paganisme. Namun kapan waktunya sebenarnya tidak terlalu penting. Dengan mengatakan bahwa mereka beribadah dan berpuasa, Lukas sang penulis ingin menunjukkan bahwa para pemimpin gereja atau jemaat ini selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama yang tampaknya masih diwarisi oleh para pemimpin gereja perdana ini, berpuasa memiliki arti penyerahan diri dan mencari kehendak Allah. Mereka mencari kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugas mereka untuk membangun jemaat. Selanjutnya, melalui narasi ini, Lukas sang penulis menunjukkan bahwa karena mereka menyerahkan diri dan mencari kehendak Tuhan, saat mereka beribadah dan berpuasa itulah Roh Kudus hadir dan berbicara kepada mereka. Jadi mereka menerima kehendak Allah melalui perkataan Roh Kudus. Kehendak Allah itu adalah mengutus Barnabas dan Saulus untuk melakukan tugas yang sudah ditentukan Allah untuk mereka. Kata khususkanlah diterjemahkan elai dari bahasa Yunani aporisate. Aporisate bisa berarti dipisahkan atau dikucilkan. Jadi Roh Kudus ingin agar Barnabas dan Saulus dipisahkan dari para nabi dan pengajar yang ada, agar mereka bisa melakukan tugas yang akan diberikan kepada mereka. Kata tugas diterjemahkan dari bahasa Yunani ergon, yang berarti sebuah pekerjaan yang harus seseorang lakukan sampai tuntas. Ergon ini adalah ergon ho proske klemai, yang dapat diartikan sebagai sebuah tugas yang harus dikerjakan sampai tuntas karena orang itu dipanggil oleh Allah. Dalam kata proske klemai di sini terkandung tujuan dari panggilan itu. Namun di sini tugas itu belum dikemukakan secara eksplisit. Para pembaca yang sering mengartikannya sebagai tugas penginjilan karena mereka melihat pada karya misi yang diemban oleh Barnabas dan Saulus. Lukas lebih menekankan sikap tunduk pada pilihan dan penugasan Roh Kudus, meskipun tidak dijelaskan apa tugasnya. Lukas kembali menunjukkan betapa kuatnya tradisi berdoa, beribadah, dan puasa dalam kehidupan para nabi dan pengajar itu. Berdoa dan berpuasa yang dinyatakan dalam ayat 3, pertama-tama ditempatkan dalam tujuan untuk menegaskan bahwa suara Roh Kudus itu benar. Ini bukan berarti meragukan suara Roh Kudus, tetapi sebuah nubuat atau pernyataan ilahi harus terus diuji dan dievaluasi
atau tidak langsung diterima begitu saja. Kedua, berdoa dan berpuasa juga dihubungkan dengan penguatan dalam bentuk penumpangan tangan atas Barnabas dan Saulus yang telah dipilih oleh Roh Kudus untuk melakukan tugas yang untuk itu mereka dipanggil. Tindakan ini memperlihatkan bahwa pilihan Roh Kudus terhadap Barnabas dan Saulus tidak membuat para nabi dan pengajar yang lain merasa itu sudah cukup. Sebagai rekan sekerja atau sesama nabi dan pengajar dalam jemaat, mereka merasa juga perlu untuk memberkati dan mendukung Barnabas dan Saulus sebelum mereka diutus pergi melakukan pekerjaan yang Roh Kudus sudah tentukan untuk mereka. Narasi ini secara eksplisit menggambarkan kesatuan dan kesehatian di antara para pemimpin jemaat atau gereja. Mereka tidak hanya mengakui penunjukan ilahi atas Barnabas dan Saulus, tetapi juga saling mendukung dan menopang dalam melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Ini karena mereka membiarkan diri mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh kehendak mereka sendiri. Dengan demikian, ketika mereka menumpangkan tangan atas Barnabas dan Saulus, mereka atas nama gereja Antiokhia juga ikut mengutus Barnabas dan Saulus dalam karya misi Allah ini. Jadi misi ini tidak hanya menjadi misi Allah semata-mata, tetapi juga gereja, khususnya gereja di Antiokhia, ikut ambil bagian dalam mendukung karya misi tersebut. Jadi apa relevansi teks ini bagi orang beriman dan gereja saat ini? Pertama, para pemimpin jemaat di Antiokhia ini mengajarkan para pemimpin gereja saat ini bahwa dalam memimpin sebuah jemaat, para pemimpin harus memiliki kesatuan hati dan selalu saling mendukung dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Para pemimpin harus belajar untuk selalu mencari kehendak Tuhan untuk membangun dan menata jemaat. Untuk itu para pemimpin harus menyerahkan dirinya untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus. Para pemimpin juga harus belajar untuk tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas mereka dan juga untuk pelayanan jemaat. Tidak boleh ada sikap iri atau cemburu jika salah satu dari pemimpin dipilih atau ditunjuk untuk sebuah tugas khusus. Semua harus mendukung dan menopang pemimpin yang diberikan tanggung jawab khusus tersebut. Kesatuan jemaat akan banyak dipengaruhi oleh kesatuan pemimpin jemaat. Kedua, belajar dari kepelbagaian yang ada dalam diri kelima nabi dan pengajar. Jemaat diajarkan bahwa tidak ada keseragaman dalam diri semua pemimpin. Untuk itu warga jemaat perlu belajar untuk menerima pemimpin dengan segala perbedaan yang mereka miliki. Yang penting, meskipun memiliki perbedaan, para pemimpin bisa bersama-sama melayani jemaat dengan baik. Jemaat juga tidak perlu membanding-bandingkan pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, karena perbedaan yang dimiliki sebagai pribadi pemimpin. Sama seperti pemimpin, warga jemaat juga memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Karena itu jemaat juga bisa belajar dari para pemimpin jemaat di Antiokhia ini, bahwa sekalipun memiliki perbedaan, warga jemaat juga bisa membangun kesatuan di dalam hidup berjemaat dan bersama-sama melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.